parkirnya ke sana aja. Ini? Iya. Bisa. Oh, ini ada Pak parkir. Parkir. Ya. Sini. Oke, iya. Siap. Dunia ya tadi. Ya mainan zaman dulu 20 ada 6. Berarti aku mana sih? Selamat siang dan selamat datang untuk tujuan keraton. Saya Yudi untuk merangkang acara dalam Tahun Jogja. Di Jogja ini sudah berusia sekitar 290 tahun. Karena dibangun pada tahun 1756 dengan Sultan pertama. Dan saat sekarang sudah beliau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sekarang. Kita sudah memasuki bagian 3, namanya halaman Sri Manganti. Yang pertama itu yang depan dari timur hijau yang mengarahkan ke alun-alun, namanya pagelaran dan setinggil untuk acara Perlupatan Raja yang depan. Lalu yang kedua tempat pendaftaran, nama halaman Kemandungan Utara. Tapi sering kita sebut halaman ini karena di situ ada pohon yang besar, namanya pohon bening. Lalu bangunan di tengahnya hanya satu bangunan, namanya Bangsal Ponconiti, dulu untuk ruang pengadilan. Tapi setelah kemerdekaan tidak lagi kita gunakan untuk ruang pengadilan, namun masih kita gunakan untuk memberikan gamelan sekaten sebelum dibawa ke masjid. Ini kita sudah langsung di bagian 3, nama halaman Sri Manganti, dan terlihat ada hiasan. Ini namanya Kalamangkara sebagai penjaga. Pakai HP? Ini lu. Buat di mama. Iya yang itu. Kita gunakan dan waktunya itu hanya ada 1,5 jam. Pagi hari setengah 10 sampai jam 11. Jadi Manganti. Lalu bangunan yang di sebelah kiri namanya Bangsal Trajumas. Ya, Trajumas ini digunakan untuk menyimpan gamelan yang khusus untuk sekaten. Jadi sekaten itu memperingati hari lahir Nabi Muhammad. Jadi kita nanti kalau ada acara itu ya maulutan atau sekatenan. Ya, maklum ya. Kita memang keraton Jogja ini Islam, tapi dikatakan Islam kejawen. Jadi kejawennya itu kalau saya kan tentang budaya, keagamaan sebelum Islam masuk, seperti Hindu sama Buddha. Maka terpasangnya 2 patung menggambarkan penjaga, juga menggambarkan dari sifat manusia. Patung yang kanan namanya Cingkorogolo, merupakan lembaga desa. Patung yang sebelah kiri nama Bole Upoto Lembaga Desa. Cingkorogolo dan Upoto itu menggambarkan adanya penjaga juga sifat manusia.
Mengenai bangunan-bangunan lain kita lihat juga di sini Gapura. Gapura ini merupakan penambahan. Jadi namanya Dono Pratopo, itu merupakan nama pintu masuk ke halaman utama. Jadi Dono Pratopo itu. Dan pintu bagian yang ketiga ini itu memang ada banyak hiasan. Itu dari mulai Sultan ke-8. Jadi yang pertama itu memang belum, semuanya itu masih asli, bentuk-bentuk masih istilah orang lugu ya. Tapi di masa yang ke-8 itu sudah ada sedikit ada kemodernan, dan dalam semua kegiatan itu ada hiasan-hiasan itu nampak bagus dan cantik. Itu karena pribadi Sultan ke-9 itu ingin seperti ini. Seperti lantai ini juga sudah kita ganti. Kalau dulu kita hanya menggunakan batu bata merah, tapi ini sudah ada tegel, ada marmer ini ya. Ini juga keduanya ini asal dari luar Indonesia, ya, dari Belanda sama dari Italia. Selfie enggak, Pak? Mau selfie enggak, Pak? Oke, mau foto dulu. Oke, Selfie foto dulu. Boleh selfie? Boleh. Oh ya, coba tangan ya. Oke, monggo. Mau foto dulu. Bang, apa foto ini? Pakai HP itu aja tuh. Pakai ini nih. Yuk kita berempat selfie. Selama mereka tugas itu masih menggunakan pakaian adat, pakai belangkon, baju panjang, dan batik, dan tidak pakai alas kaki. Ya, ini merupakan pakaian sehari-hari. Singkatan dari nama Raja Jakarta. Nanti mau foto juga bisa. Dan ini juga Habib ini sebetulnya diceritakan oleh Sultan yang 6, 7, dan 8 sendiri. Tapi yang 6 ke 7 itu kurang dikenal oleh kita masyarakat. Maka yang ke-8 ini seperti ini. Kemudian diikuti dengan Kita untuk kemudian setelah itu adalah antara Jawa Pusat Robo merupakan kependekan dari lalu hiasan-hiasan lain juga ada penambahan seperti ada dari Belanda, ada dari Prancis, Cina, nah, kaca besar merupakan ada kita sendiri sana ya Sultan yang menyatu. Letaknya itu di gedung ini di belakangnya. Namanya Keraton Tilen. Jadi kalau keluar masuk itu lewat samping. Sebelum masuk itu kan ada masjid di balik masjid. Itu ada pintu keluar masuk. Dan ini itu pertemuan balai pertemuan bangsal jadi untuk acara-acara ritual keraton seperti perkawinan putra putri raja, halal bihalal ya, hari raya Idul Fitri baru saja. Dan selain ini juga untuk menerima tamu yang sifatnya sejajar dengan sultan, itu presiden, itu ratu, itu raja ya, itu kita terima di Bangsal Kencono. Nah, di sini kita boleh foto tapi tidak untuk background ya. Jadi misalkan kalau mau foto ya bangunannya aja yang di selama di halaman. Mau foto dulu atau mau motret?
Kalau ini boleh, untuk background boleh. Itu ada dua, namanya gedung Bongso. Bongso ini gamelan, jadi ini memang tempat untuk penyimpanan gamelan. Dan gamelan ini nanti pemakaiannya itu setiap beliau ada acara aja. Jadi tidak untuk mengiringi tarian, tetapi hanya untuk lagu-lagu, genting-genting untuk jalannya upacara. Seperti nanti beliau Sultan itu ada tamu, ya, kehadiran tamu itu sebelum mereka hadir mungkin masih sudah dari agak kejauhan itu kita memberikannya. Itu selama mereka itu sudah hadir dengan beliau Sultan. Kalau untuk tarian nanti ada lagi gamelan seperti yang tadi, ya, dan nanti dimainkan di tengah sana. Kalau untuk tarian, nah, lalu bangunan kanan kiri yang bentuk kota ini namanya bangsal kota. Ya, ini digunakan untuk transitnya para penari. Ya, karena penari kita kan ada pria dan wanita, dan sisi kita kan masih menggunakan untuk kemusliman. Jadi nanti putri itu dandanya di Kaputren, ya, di arah sana, ya. Dan yang pria itu dandanya di Kasatrian. Ya, jadi sebelum mereka itu nanti nari itu kan nunggu hiburan di ruang ini, dan nanti akan kita tutup pakai keris, ya, itu ada keris yang besar, ya. Ya, keris itu keris itu untuk penutup aja. Lalu pohon penindang ini sawo gede yang kita utamakan, karena sawo gede ini asal dari kata sarwo gede, serba baik. Ya. Jadi serba baiknya itu mengutamakan hubungannya antara sultan dengan keluarga, sultan dengan pegawai, dan sultan terhadap masyarakat. Maka kita tanam adanya pohon sawo. Oke, bisa dimakan hanya mungkin kalau makan satu tidak akan puas, jadi harus satu. Untuk alat di belakang ini sebagai kendaraan pengantin, kita mempunyai dua kendaraan nasional, yang satu itu kereta. Nah, kalau kereta itu kita simpan di dalam mobil saya. Buat pengantin. Pengantin Jawa. Kalau kendaraan ini juga bukan Indonesia, tapi hanya untuk penggambaran bahwa perbedaan gender itu ada dari situ. Jadi kalau Putri Sultan di Pinang Resnya orang untuk pengantar yang mungkin umumnya itu selalu ada persiapan jalur yang pertama kali kita pasang di depan pintu sebagai tanda bahwa kita itu punya acara mandung. Lalu yang kedua di kanan kiri pelaminan berupa kembar mayang. Kembar mayang juga sebagai pembiasaan, juga sebagai tolak bala. Dilakukan ya keraton maupun dalam undang-undang perbedaan gender itu sejak dulu ada, ya. Hanya kalau dulu itu sistemnya itu dijodohkan, ya, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu mencari sendiri, ya. Kalau dulu sistem ini putri yang nomor 2. Ini kebetulan sebagai contoh itu putri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 ini nomor 5, namanya Gusti Gendoro. Nah, Gusti Gendoro ini dipinang oleh seorang pria dari Lampung. Jadi Lampung, nama aslinya itu ada. Aslinya. Setelah ada pemberian gelar, karena beliaunya itu dari orang biasa, maka saatnya mau acara perkawinan ada pemberian gelar dulu, nama penggantian. Seperti kalau luar Jawa itu marga.
Kalau marga itu kan macam-macam ya. Kalau di sini hanya satu, namanya RM atau Kanjeng Pangeran, ya itu seperti itu. Hanya satu jenis ini. Hanya namanya memang beda-beda tergantung dari dia punya kerja. Misalkan kerjanya di bagian keuangan, nanti ada sendiri nama di keuangan. Tapi yang namanya Kanjeng Pangeran Haryo. Lalu setelah ini ada acara ini dipikir ya, nyantri. Acara nyantri itu selalu ada. Jadi kalau nyantri itu karena nyantrinya di Kasatrian, dan Kasatrian itu dulu digunakan untuk para putra-putra raja. Maka untuk membedakan putra pengantin dan putra dari keraton hanya baju. Ya bajunya ini pakai antela warnanya putih. Jadi karena dokter Ini awal juga siraman, masih. Tapi ini air yang untuk mandi dan persyaratannya bahkan diambilkan dari bubur yang putih ya itu merah putih ini daun-daunan Dada general. Jadi seperti sampai sekarang juga masih jalan. Ya yang pada masa Sultan. Ada yang sepuh itu yang kampung ya karena dia berjumpa ya apa setelah belajar di Solo. dari kuliner juga membuka tembok terbaik. Ya, ini yang bambu itu ya? Iya. Banyak peralatan dari luar sih. Jadi teknisi juga ada dari luar negara. Tapi bagian arkeologi dan tinggal tentang penanganannya ya. Ada ya, ini bagian laboratoriumnya, bagian restorasinya ya. Ada itu tempat lampu, biasanya itu ya. Biasanya selalu saya ambil balik dari masuk dipisahkan. Ya sekarang kita kosongkan, ini tidak lagi kita pergunakan karena dimulai Sultan yang ke-9 kita saja itu ya bisa bersama dengan ya meskipun Sultan ke-9 juga ada beberapa istri ya ibu, tapi kan dekatnya dengan ibu itu lebih banyak yang diandalkan untuk Sultan karena beliau Sultan sendiri kan tidak banyak di depan keseharian. Pameran temporer hanya judulnya beda-beda. Saat sekarang itu berjudul Semarang. Nah, ini menggambarkan dari situasi lingkup keraton, jadi tata ruangannya, pepohonan, ya itu yang bisa kita perlihatkan di rumah. Marabawana Semarabat. Punya kan tidur, punya tempat tidur. Angin papan kelihatan teramat.
supaya tujuan hidup. Di dalam rumah itu merasa tenang, aman. Rata ruang kanan Jakarta. Ini mulai tahun 17. Ini gambar dari pribadi Sultan. Ya dulu juga masih sebagai dan saya mengambil api itu nanti kalau sampai tempat yang roh jadi keistimewaan dari dewa ini itu dari tangannya, kekuatannya di tangan itu ada 4 ya. Jadi 4 tangan ini nanti satu persatu punya keahlian sendiri-sendiri. Ini merupakan kendaraan Yoyo, kendaraan ini ya, jadi namanya lembu andini ya, binatang lembu. Tapi ini dalam cerita dewa-dewa itu selalu ada. Kalau mau lihat sekitar ini bisa muter, ya. Kalau capek ya kita Di sekolah ada bawah basis pada pilar. apa ini Pak?